Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Fajri Rahmawati, dan kedua rekan saya yaitu Fajri Nur Azizah dan Faizah Quratul Aini. Kami di sini akan menyampaikan mengenai pemeriksaan audit 2. Yang pertama, pemeriksaan persediaan. Pengertian persediaan menurut Standar Akuntansi Keuangan BSAK nomor 14 halaman 14.2 sampai dengan 14.2 IAI 2015, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, dan dalam bentuk bahan untuk perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Kemudian sifat-sifat persediaan. Yang pertama, biasanya merupakan aset lancar atau kurang aset karena masa perputarannya biasanya kurang atau sama dengan 1 tahun. Yang kedua, merupakan jumlah yang besar terutama dalam perusahaan dagang dan industri. Yang ketiga, mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan posisi keuangan atau neraca dan perhitungan laba rugi. Kemudian contoh persediaan yaitu ada bahan baku atau raw materials, barang dalam proses work in process, barang jadi finished goods, suku cadang spare parts, bahan pembantu yaitu oli, bensin, dan solar, barang dalam perjalanan atau goods in transit, barang konsinyasi. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan persediaan. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas persediaan. Kedua, untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan atau valuation sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau SAK atau ETAP atau IFRS. Ketiga, untuk mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup. Yang keempat, untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut pembelian dan penjualan persediaan seluruhnya sudah dicatat. Yang kelima, untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan kredit. Kemudian prosedur pemeriksaan substantif persediaan. Pertama, lakukan observasi atas perhitungan fisik yang dilakukan perusahaan. Kedua, minta final inventory list atau inventory compilation. Yang ketiga, kirimkan konfirmasi untuk persediaan consignment out. Yang keempat, periksa unit price dari bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan bahan pembantu. Yang kelima, lakukan rekonsiliasi jika stok opnam dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Keenam, periksa cukup tidaknya barang-barang yang bergerak lambat, barang-barang yang rusak, dan barang-barang yang ketinggalan mode. 7. Periksa kejadian sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Kedelapan, periksa cut-off penjualan dan cut-off pembelian. Ke-9, periksa jawaban konfirmasi dari bank, perjanjian kredit atau loan agreement, notulen rapat. Yang ke-10, periksa apakah ada sales atau purchase komitmen per tanggal laporan posisi keuangan. Yang ke-11, lakukan analytical procedures untuk persediaan. Yang ke-11, ke-12, buat kesimpulan dari hasil pemeriksaan persediaan dan buat usulan adjustment jika diperlukan. Yang ke-13, periksa apakah penyajian persediaan di laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK atau ETAP atau IFRS. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Ini adalah pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Pengertian biaya dibayar di muka. Yang pertama, biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Yang kedua, bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.
Selanjutnya, pengertian pajak dibayar di muka. Pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong, dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun atau untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan atau PPN. Contoh biaya dan pajak dibayar di muka. Contoh biaya dibayar di muka yaitu 1. Premi asuransi. Kedua, sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang. Yang ketiga, biaya lain-lain dibayar di muka, misalnya biaya iklan di radio, televisi yang berdasarkan kontrak, dan barang-barang untuk promosi. Contoh pajak dibayar di muka. Yang pertama, PPh 22 atau impor barang. Yang kedua, PPh 23 atau bunga, dividen, royalti, dan management fee. Yang ketiga yaitu PPh 25 atau setoran masa pajak penghasilan. Yang terakhir yaitu PPN masukan atau pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh perusahaan kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Selanjutnya, tujuan dari pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat internal control yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Yang keempat yaitu untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa memperhitungkan sebagai kredit pajak akhir periode. Selanjutnya adalah prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka. Yang pertama, minta rincian referensi pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, cek ketelitian penghitungan matematis atau mathematical accuracy. Yang ketiga, cocokkan saldo referensi pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca dengan saldo buku besar atau general ledger referensi. Yang keempat, cocokkan saldo awal referensi dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran referensi di tahun berjalan dan pemeriksaan range agreement atau jika sudah dilakukan di Compliance refer ke kertas kerja Compliance. Yang keenam, cocokkan tanggal yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Yang terakhir adalah buat usulan audit adjustment yang diperlukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan aset tetap. Pengertian aset tetap. Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 16 halaman 16.1 dan 16.2 IAI 2015, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif, serta diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Sifat-sifat aset tetap. 1. Tujuan dari pembeliannya bukan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan sebagai barang dagangan, tetapi untuk dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. 2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 3. Jumlahnya cukup material. Jenis-jenis aset tetap ada 2. 1. Fixed tangible assets, terdiri dari tanah yang di atasnya dibangun gedung kantor, pabrik atau rumah, gedung termasuk pagar, lapangan parkir,
taman, mesin-mesin dan peralatan, serta sumber alam seperti pertambangan minyak, batu bara, emas, marmer, dan hak pengusaha hutan atau HPH. 2. Fixed Intangible Assets terdiri dari hak paten, hak cipta, franchise, goodwill, dan pre-operating expenses atau biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum perusahaan berproduksi secara komersial, termasuk biaya pendirian. Tujuan pemeriksaan aset tetap. 1. Untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas aset tetap. 2. Untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul ada, masih digunakan, dan dimiliki oleh perusahaan. 3. Untuk memeriksa apakah disposal atau penarikan aset tetap sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. 4. Untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, SAK atau ETAP atau IFRS. 5. Untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Prosedur pemeriksaan aset tetap. 1. Pelajari dan evaluasi internal control atas aset tetap. 2. Minta kepada klien top schedule serta supporting schedule aset tetap. 3. Periksa footing dan cross-footingnya dan cocokkan totalnya dengan general ledger. 4. Vouch penambahan serta pengurangan dari aset tetap tersebut. 5. Periksa fisik dari aset tetap tersebut dan periksa kondisi dan nomor kode dari aset tetap. 6. Periksa bukti pemilikan aset tetap. 7. Pelajari dan periksa apakah capitalization policy and depreciation policy yang dijalankan konsisten dengan tahun sebelumnya. 8. Buat analisis tentang perkiraan repair dan maintenance. 9. Periksa apakah aset tetap tersebut sudah diasuransikan dan apakah insurance coverage-nya cukup atau tidak. 10. Tes perhitungan penyusutan, cross-reference angka penyusutan. 11. Periksa notulen rapat, perjanjian kredit, jawaban konfirmasi dari bank. 12. Periksa apakah ada komitmen yang dibuat oleh perusahaan untuk membeli atau menjual aset tetap. 13. Untuk construction in progress, kita periksa penambahannya. 14. Jika ada aset tetap yang diperoleh melalui leasing, periksa lease agreement. 15. Periksa atau tanyakan apakah ada aset tetap yang dijadikan agunan kredit di bank. Dan yang terakhir yaitu periksa penyajian dalam laporan keuangan. Apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, SAK atau ETAP atau IFRS. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.